Audio Jungle. Audio Jungle. Ngeri, banyak sekarang ini anak-anak muda yang ketutup hati bersihnya, ketutup pikiran jernihnya, dan lupa dengan leluhurnya. Maksudnya apa Pak ya? Maksudnya banyak keluarga muda yang tidak mau diikuti oleh orang tuanya. Tidak mau merasa ribet, merasa susah ngurusi orang tuanya. Sehingga orang tuanya itu ditinggal, diserahkan ke panti jompo, bahkan hilangkan jejaknya. Bahkan dibohongi, kemudian ditinggal di sebuah masjid, lalu orang tua itu sudah tidak dipikirkan bagaimana nasibnya. Untung ada panti yang menerimanya. Yuk kita lihat kisah ini ya. Saya bisa masuk di sini gitu, bujuk anak saya begini. Ayo mbok neng ngene mantumu ke Jawa Tengah. Gitu. Saya ditaruh embong wis nang kene engko tak tukokne sego, bilang gitu. Sampai pagi ndak ada orang datang, saya terus duduk, terus saya masuk ke Masjid Agung. Masuk Masjid Agung, ditanyai Pak Kepala Masjid Agung, Mbak tak taruh panti mau? Iya mau Pak, kula ngoten. Terus ya udah tunggu di sini aja dulu. Terus besok 10 hari saya dibawa di panti sini. Nah, lihat video itu adalah pengakuan tulus, pengakuan apa adanya, pengakuan jujur dari seorang tua. Tentu dia tidak mau mengatakan kalau dibuang. Tentu dia pasti akan malu mengatakan kalau dibuang karena akan menutupi anaknya. Tapi bagaimana kalau sudah terlalu sakit dalam diri lansia itu, maka diomongkan bahwa dia dibohongi. Ayo mbok, tak antar ke rumah anak, ke rumah adik. Mandilah dia, berpakaian bersih. Diajak mampir istirahat dulu di sebuah masjid. Lalu tiba-tiba ditinggal. Untung ada pengurus masjid yang membantu, suruh santai dulu di situ, pada akhirnya diantar ke panti jompo. Tapi kan ini sebenarnya bukan budaya dan tradisi masyarakat timur. Dan ini bukan warna kekerabatan, warna kekeluargaan, warna nenek moyang yang ada di Indonesia. Tapi kan terjadi. Ada. Dan fakta. Nah tentu dari 100 orang, 1-2 paling yang buntu pikirannya, sesek hatinya, buntu jiwanya, karena kondisi tertentu. Oleh karena itu, anak-anak muda perlu dididik lah bagaimana rasa cinta itu. Tapi benar juga ya, pepatah mengatakan cinta seorang ibu sepanjang masa, cinta seorang anak sepanjang galah. Sepanjang masa itu kapanpun, galah itu cotek, tongkat, atau alat untuk panen jambu itu loh. Dari bambu, itu galah. Itu artinya cinta orang tua itu setulus-tulusnya, cinta anak pada orang tua itu semaunya. Yang penting ada uang, ada ini, tapi setelah itu lupa. Sangat pragmatis betul. Coba kita lihat lagi ya. Tuh. Terus duduk, terus saya masuk ke Masjid Kasian, Agung. dibuang Masuk di Masjid Agung 10 hari ya. Masjid Agung. Mbak tak taruh panti Loh. mau? Iya mau Pak. Untung masih ada terus ya udah. panti jompo. Terima kasih pada pemerintah. Karena di antara tradisi timur, tradisi keindonesiaan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, yang melanggar tradisi itu. Orang tua yang melahirkannya, orang tua yang merawatnya, orang tua yang mengasuhnya sejak kecil, orang tua yang menjadikannya terkubur oleh hujan sehari. Tapi kan dia nggak sadar, dia ketutup pikirannya, hatinya ketutup. Nah oleh karena itu tokoh-tokoh masyarakat masuklah ke dunia cinta kasih pada orang tua.
ceramah-ceramahnya, materi-materinya harus membumi dan berdasarkan tradisi yang ada. Tradisi kita adalah tradisi nenek moyang, tradisi kita adalah mencintai leluhur, dan tentunya tidak kenal dunia sekeras apapun, tidak mau pragmatis. Kita harus idealis bahwa orang tua harus penuh dengan kasih. Tapi memang ada pepatah, cinta orang tua sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang galah. Cinta orang tua selamanya, cinta anak sekian meter saja. Mudah-mudahan ibu yang dibuang ini senantiasa sehat, dirawat di panti jompo yang mewakili kebahagiaannya, dan orang tua di tempat lain kalau bisa keluarganya hebat dengan bersatu padunya dalam landasan cinta kasih. Ya memang ada beberapa kasus ya, anak durhaka, anak yang lupa terhadap jasa baik ibunya, anak yang tidak mau tahu dan tidak pernah tahu kesusahan hidupnya ditolong oleh ibunya, bahkan dia lupa, gelap mata. Contoh-contohnya memang banyak. Seperti tadi ya, satu membuang ibu ke panti jompo. Itu anak buang ibunya ke panti jompo, lalu tidak memperhatikan kebutuhan dan perasaan ibunya, serahkan pada orang lain gitu saja. Dan dia merasa tidak berdosa, meskipun dia berlumuran dosa yang sangat luar biasa. Nah yang kedua, tidak peduli dengan kebutuhan ibu. Itu seorang anak yang tidak peduli dengan kebutuhan ibunya, seperti kebutuhan makan, pakaian, dan perawatan kesehatan, sehingga ibunya tidak pernah dipedulikan makannya, makan ya apa adanya, pakaian ya compang-camping tidak pernah diganti, minuman ya tidak diperhatikan, karena anak tidak tahu jasa atau lupa atau sakar PDW, semaunya sendiri. Lalu ada anak yang mengabaikan ibunya, seorang anak mengabaikan ibunya dan tidak mengunjungi, nggak pernah nelpon, setahun tidak pernah. Justru tetangganya yang ngopeni. Ada loh. Di desa anak tidak pernah pulang, tidak pernah mengunjungi, lebaran juga nggak pulang, akhirnya yang merawat tetangganya. Padahal masih hidup. Dan anak itu ada. Tetangganya tahu. Tapi dia tidak. Itu sudah keblinger ya. Lalu ada lagi yang anak yang menggunakan uang ibu untuk kepentingan sendiri. Ibunya duitnya banyak, digunakan oleh anak, minta seperti dia masih kecil saja. Tetapi ketika ibunya sudah nggak ada uang, lupa. Tidak pernah merhatikan, makan tidak diperhatikan, pakaian nggak pernah diganti. Lalu membuat ibu merasa tidak dihargai, bentak-bentak ibunya, marah-marah pada ibunya, ibunya nangis ya tambah dimarahi. Seolah-olah dia orang yang paling sehat-sehat sendiri di dunia, orang-orang yang paling kuat di dunia. Nah anak-anak seperti ini tidak boleh kita musuhi, tapi ayo bagaimana caranya ada penyadaran-penyadaran membangun sebuah cinta kasih pada orang tua. Pendidikan dipentingkan di sana, penularan hal-hal baik perlu dilakukan, dan serta kesadaran tinggi dari orang tua itu sendiri. Bagi orang tua kalau dibuang ya sudah menerima, dia tabah. Dan dia tidak pernah menyesali, tidak pernah ngumpat anaknya. Seperti yang di panti jompo tadi, dia tidak ngumpat anaknya, dia hanya cerita. Demikian ya, mudah-mudahan tidak terjadi di Anda. Salam KNO Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.